Assalamualaikum, selamat pagi Bunda dan teman-teman semua. Ngelanjutin dari video aku kemarin, yaitu belanja di pasar tradisional. Ini aku unboxing lagi ya. Jadi aku tuh beli perbumbuhan, ada bawang merah, bawang putih, jahe. Terus aku beli kemiri, lombok besar, sama tomat. Udah itu aja sih ya, karena memang ini kebutuhannya untuk mau bikin bumbu dasar. Nah ini untuk bawang merahnya, ini 1 kilo. Aku ulang lagi aja ya, ini tuh harganya 35.000 di tempat aku di Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau mau yang kecil-kecil kayak sutiran gitu itu harganya 30.000. Ini aku dapat korting karena belinya sekilo banyak gitu ya. Dikasih harga cuma 34.000, selisih 1.000 tapi lumayan banget ya. Terus ini juga ada bawang putih, ini aku beli setengah kilo, harganya itu 11.000, sekilonya itu 22.000. Terus ini aku beli lombok besar, ini seperempat, itu harganya 14.000. Terus ini aku lanjut, ini aku mau bagi tips ke teman-teman ya. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi ini aku mau sharing aja buat yang baru pertama kali tahu tentang cara ngupas bawang putih, bawang merah itu dengan cara yang cepat ya. Jadi kita itu nggak buang-buang waktu. Karena jujur dulu itu pas awal-awal nikah aku itu motongnya itu secara manual kayak lagi ngupas bawang gitu, dan itu asli nyita waktu banget ya. Jadi aku tuh semakin belajar lihat di YouTube, kemudian cari-cari di Google. Ternyata memang ada cara ngupas biar cepat selesainya gitu ya. Nah ini yang pertama, ini aku bawang putih. Yang pertama itu dilepasin semua dari apa itu ya, namanya bonggol apa ya, pokoknya dilepasin dari batangnya itu, yang ada di bawahnya bawang itu dilepasin semua. Terus ini yang cara pertama, yang bawang putih biar cepet, ini aku pisaunya kebesaran ya teman-teman, seharusnya itu yang kecil. Semisal pakai pisau yang kecil itu nggak akan pecah kayak gini. Jadi caranya itu pertama di bagian tengah itu ditusuk sama pisaunya sedikit gitu ya, terus habis itu dibuka. Nah nanti itu tinggal kita ngelupas kulitnya aja. Nah ini kan ya gampang banget. Sekali lagi ini aku karena pakai pisaunya besar makanya sampai belah kayak gitu ya teman-teman. Kalau bisa itu pakai pisau yang kecil. Aku pisau kecilku di rumah itu udah gak ada, udah hilang, gak tahu kemana. Terus ini aku mulai ulang-ulangi lagi ya, biar bener-bener percaya kalau ini tuh asli cepet banget teman-teman. Terus ini aku pakai cara yang kedua. Nah ini tuh aku masukin sebagian ya, sebagian besar lah ya. Ini aku masukin di wadah kayak kresek gitu ya, bisa plastik ataupun kresek. Habis itu aku ikat biar nanti itu waktu dikeprek seperti itu, ini tuh nggak kayak lompat-lompat keluar gitu ya teman-teman. Itu dikepreknya tadi lumayan agak kenceng gitu ya. Nah ini hasilnya. Jadi tinggal waktu dibuka kreseknya itu ya udah sama ya, tinggal dikelupasin aja. Cuman aku pernah pakai cara ini ya dulu waktu awal-awal. Kulit aku tuh kan sensitif ya teman-teman. Kalau aku pakai cara yang ini, aku tuh kena kayak getah apa cairannya ya, cairan bawang putihnya itu tangan aku jadi kayak panas banget. Jadi opsional ya, terserah pakai cara 1 atau 2. Nah ini untuk yang bawang merah, ini aku siramin pakai air mendidih ya, air panas. Air mendidih juga bisa, disesuaikan aja. Terus dibiarin selama 3-5 menit tergantung dari suhu airnya ya teman-teman. Yang lama-lama nanti bakalan bakalan keburu mateng bawang merahnya. Nah ini sambil nunggu bawang merahnya, ini aku mau bagi tips juga cara ngeluarin biji dari cabai merah besar ini biar gampang gitu ya, nggak susah dan nggak bingkit tangan kita itu wedangan. Jadi yang pertama kayak diputar-putar tadi tuh ya teman-teman, habis itu dibelah bagian tengah ini. Habis itu tinggal dibalik aja, kita hadapkan bijiannya itu ke arah tempat sampahnya, terus kita ketuk-ketuk pakai pisau. Cara ini tuh benar-benar berhasil. Ini tuh aku tahu dari kayak orang tua gitu ya, jadi nggak lihat dari YouTube. Coba mungkin aku lain kali mau lihat di YouTube cara seperti apa biar gampang ngeluarin biji dari cabai. Nah ini yang kedua, ini seperti biasa tangkainya aku lepas dulu, habis itu aku putar-putar seperti ini ya. Jadi ini aku belah lagi tengahnya. Ini kalau pakai pisau yang kecil lebih enak ya teman-teman. Aku kendala sama pisaunya aja sih ini.
dan lagi pisaunya tuh kurang tajam, cobaan banget. Nah ini cabenya ya, coba aku balik, terus aku ketuk-ketuk lagi bagian atasnya sampai semua cabenya itu jatuh ya. Dan ini lihat kan, udah nggak ada lagi, palingan cuma 1-2 gitu ya, kayak lengket gitu, bisa diambil pakai tangan atau pakai pisau. Terus ini aku bakalan kasih contoh ya, tanpa aku putar-putar. Jadi ini aku ambil tangkainya, tanpa aku putar-putar, langsung aku belah pakai pisau, terus aku ketuk-ketuk coba ya. Ini aku ketuk-ketuk pakai pisau dengan kayak agak banter gitu ya, apa ya bahasa Indonesia yang banter. Nah hasilnya itu bijinya susah banget buat keluar teman-teman. Nah itu ya, masih banyak banget bijinya. Jadi kalau kayak gini tuh bakalan nyusahin ya, kita tuh kerjanya tuh bakalan double. Jadi ini tips untuk gampang ngeluarin biji cabenya. Semisal teman-teman ada tips lain yang lebih cepat lagi, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pokoknya kita di sini tuh saling belajar gitu ya. Semisal ada yang salah boleh dikoreksi, dan semisal ada yang salah juga aku maaf ya, kita sama-sama lagi belajar. Nah kalau aku biasanya itu kalau cabai merah gini nih, aku petikin dulu tangkainya semua, baru aku kayak putar-putar kayak gini, baru dibelah. Terserah sih ya, opsional maunya tuh kayak gimana untuk urutannya. Nah ini lanjut ya, ini bawang merahnya tuh udah selesai teman-teman. Ini udah kayak mekar gitu ya. Terus ini aku cuci, aku ganti sama air dingin ya, biar dia itu nggak proses matang gitu. Nah ini ya teman-teman, hasilnya tuh gampang, pakai banget buat ngupasnya ya kan. Ini asli ngebantu banget waktu kita di dapur ya, terutama kalau bikin bumbu dasar. Yang paling bikin lama itu kan kayak gini ya, ngupas-ngupas bawangnya. Kalau kita kebantu bisa cepet kayak gini, otomatis waktu kita bikin bumbu dasarnya tuh juga cepet. Nah ini aku bakalan kasih contoh terus ya, satu persatu seperti apa aku bukainnya tuh gampang banget teman-teman, bisa dicoba di rumah. Nah ini aku nggak omes ya, ini aku pindahin aja di tempat yang baru, karena kalau aku satuin sama bawang putihnya nanti itu harus sortir lagi ya antara bawang merah sama bawang putih. Terus ini aku lanjut buat ngupas-ngupasin bawangnya teman-teman. Hasilnya seperti ini, bener-bener gampang ya. Jadi kulitnya itu kayak lunak kayak gitu. Nah aku pernah tahu ada yang bilang pakai air biasa, aku belum coba sih ya, tapi aku lebih suka pakai air hangat kayak gini ya, karena waktu itu chef siapa itu ya, itu juga ada di YouTube-nya, caranya juga kayak gini ya, direndam pakai air panas. Nah ini untuk selanjutnya, ini aku mau sangrai kemirinya. Ini tuh aku beli 2 ons ya teman-teman, harganya itu 10.000, seperempatnya itu 15.000 sih, selisihnya sedikit gitu ya. Cuman karena aku menyesuaikan kebutuhan aja ya, aku belinya 2 ons aja, dan ini pun nanti bakalan ada sisanya teman-teman. Ini tuh disangrai, pastinya bunda-bunda di rumah sudah lebih pintar ya, itu tanpa minyak sampai warnanya tuh kecoklatan. Dan semua perbawangan udah selesai dikupas semuanya ya. Ini untuk pertama aku mau bikin bumbu dasar putih. Pertama yang dimasukin ini 250 gram bawang merah, kemudian 100 gram bawang putih. Lalu aku masukkan 3 cm lengkuas, dan ini ada 50 gram kemiri yang udah disangrai tadi. Terus ini ya teman-teman lengkuasnya. Terus ini aku kasih minyak 200 ml. Ini aku pakai takaran gelas bibi aku yang udah nggak kepake ya, biar gampang aja. Terus udah deh tinggal dicopper. Nah ini aku pernah reviewin ya teman-teman, semisal ada yang penasaran sama chopper ini tuh harganya murah banget, 200.000. Aku seneng banget karena dapetinnya itu pas banget ya. Aku suka sama warnanya, dan ternyata kualitasnya itu best banget teman-teman. Ini tuh dari kaca tebel, asli tebel banget dan berat. Terus ada anti slipnya juga di bawah, ditutupnya juga ada karetnya ya, biar dia itu kayak nggak lepas-lepas gitu ya. Terus juga wattnya nggak gede teman-teman, wattnya tuh standar. Nah dan ini hasilnya ya, hasilnya tuh bener-bener halus teman-teman, dan aku suka banget karena harganya tuh cuma 200 ribuan. Kan yang kita tahu kayak chopper Mitochiba itu harganya sekitar 600 lebih ya. Jadi aku beli ini tuh kebantu banget masalah budget ya, bisa hemat, bisa dipakai buat beli yang lainnya. Nah ini udah selesai bumbu putihnya, aku chopper, aku giling ya, dihaluskan.
Ini lanjut, aku mau manasin, mau masak. Katanya sih sebenarnya nggak dimasak nggak apa-apa, tapi kalau dimasak itu jauh lebih awet ya teman-teman. Dan ini untuk masaknya itu tanpa dikasih minyak lagi, karena waktu kita ngeblendnya tadi kan itu pakai minyak udah ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk, ini nggak bisa ditinggal ya, takutnya itu kayak gosong atau gimana gitu. Dan ini hasilnya warnanya beda ya teman-teman, perbedaannya. Ini tuh minyaknya udah kayak naik ke atas gitu. Terus ini aku pindahin ke wadah. Ini jarnya aku juga beli di Shopee. Kalau bunda-bunda teman-teman semua minat, aku tulis di deskripsi box ya. Ini tuh harganya murah banget kok. Serius murah banget. Aku aja nggak nyangka harganya tuh murah. Terus ini aku masukin di sini. Itu kan ada uap ya. Itu nggak usah khawatir karena kan ini nanti posisinya dibuka ya. Nanti kalau udah dia dingin, uapnya tuh bakalan hilang teman-teman. Yang penting jangan sampai ditutup. Nah ini yang kedua, ini aku mau bikin bumbu dasar merah. Yang pertama bawang merah 100 gram, terus bawang putih 50 gram. Habis itu dimasukin cabai. Ini tuh aku pakai sekitar 200 gram ya teman-teman. Kalau resepnya sih 150 gram cabai merah, 200 gram cabai merah sama 150 gram cabai merah kerinting. Kenapa ada cabai merah kerinting? Biar dia tuh lebih pedas. Karena di pasar tadi nggak ada, ya udah aku skip tapi nggak apa-apa ya. Terus tuh dimasukin tomat 100 gram. Terus ini aku masukin minyak, ini 200 ml sama ya untuk takaran minyaknya. Terus ini barulah digiling. Nah di sini tuh resepnya nanti bakalan insya Allah aku tulis di deskripsi box ya teman-teman. Ini tuh asli enak karena memang resepnya dari chef gitu. Aku lupa nama chefnya siapa. Ini sengaja nanti aku nggak pakai gula dan garam karena aku ngasihnya itu waktu mau masak aja ya. Karena aku takut aku bikin bumbu sebanyak ini kalau aku salah masukin takarannya, aku tuh takut nanti rasanya tambah nggak karu-karuan. Pokoknya kalau untuk naker garam itu aku selalu takut, nggak tahu nih kenapa teman-teman. Nah ini lanjut tadi itu ya, ini aku langsung masukin aja ke teflon, ke wajan, mau aku masak sampai matang. Dan ini teman-teman, ini aku aduk. Kalau untuk bumbu dasar merah ini kalau meletup-letup jangan kaget ya, karena kan dia ada kandungan airnya dari tomatnya itu ya teman-teman. Jadi tetap aja dibolak-balik gitu biar dia gak meletup-meletup. Nah ini hasil akhirnya, warnanya tuh udah berubah dan minyaknya tuh udah ngangkat gitu ya. Ini udah selesai, tinggal dipindah aja ke wadahnya. Ini jadinya sedikit sih ya sebenarnya, karena wadahnya yang terlalu gede mungkin ya, tapi aku cari wadah yang besarnya tuh sama, modelnya sama, biar serasi aja gitu. Terus ini aku masukin semua. Nah dan lagi ya aku ingetin, kalau ada uap gitu nggak usah khawatir, yang penting kita itu mendinginkannya sampai bener-bener dingin tanpa harus ditutup ya. Nanti kalau dia udah dingin, uapnya tuh bakalan hilang kok teman-teman. Baru bisa ditutup dan disimpan di sealer ya, di kulkas bawah. Ini pokoknya aku koret-koret sampai terakhir ya, karena bumbunya kan belinya banyak ya teman-teman. Terus ini terakhir ya, ini bumbu dasar kuning, ini lebih banyak. Ini aku masukin 500 gram bawang merah teman-teman. Ini cukup ya, kapasitasnya choppernya ini 2 liter sama kayak Mitochiba, jadi aman ya, cukup ya teman-teman. Walaupun nanti itu kayak mentok kayak gitu tapi nggak apa-apa, teratasi kok. Terus ini juga ada 150 gram bawang putih, habis itu 100 gram kemiri, 20 gram jahe sama 25 gram lengkuas. Habis itu ada 50 gram kunyit, karena aku nggak punya kunyit yang batangan gitu ya langsung, ini aku pakai yang instan aja. Terus ini dikasih minyak sama ya, ini tuh 200 ml. Terus lanjut, udah selesai. Ini aku mau chopper lagi. Ini ya teman-teman, cukup ya, walaupun penuh tapi itu tetap teratasi kok, tetap ngeblend semuanya. Ini itu aku juga agak kaget karena nggak ngangkat gitu, mungkin karena emang terlalu penuh ya. Tapi aku nggak bakalan bagi dua karena sayang banget, biar cepat selesai aja. Ini asli aku capek sih ya, karena kan sambil ngurus bayi aku, anak aku kan habis sakit ya, jadi nggak 100% dia tuh mainan sendiri, mintanya tuh masih kayak manja-manja gitu. Nah ini tadi tuh nggak aku record waktu aku masukin, jadi ini aku langsung aduk-aduk aja. Ini tuh aku tinggal mandi ya, jadi aku minta tolong sama suami aku buat ngaduk biar dia itu nggak gosong bawahnya ya teman-teman.
Terus ini untuk tambahannya nggak aku rekod, maaf ya teman-teman, ini tuh ditambahin sama lada 1 sendok makan. Udah itu aja sih tambahannya, lada 1 sendok makan. Nah ini ya aku udah ganti baju karena aku udah mandi, asli capek banget ya, sama kayak food prep gitu ya, tapi capek sehari, senengnya itu sampai 1 bulan 2 bulan gitu, karena kayak khususnya bumbu dasar gini nih kan sampai 2 bulan ya teman-teman. Jadi anggap aja capeknya 1 hari, senengnya selama 60 hari. Kayaknya bener-bener worth it banget ya. Kalau food prep kan tergantung food prepnya tuh berapa lama. Semisal 6 hari ya udah capeknya 1 hari, enaknya itu 5 harinya atau 6 harinya. Dan ini ya untuk bumbu kuningnya, dia itu penuh karena memang banyak banget. Kalau bumbu kuning ini kan bisa masakan apa aja ya teman-teman, banyak banget pokoknya teman-teman. Pokok sama bunda-bunda ini udah pinter ya kalau soal perbumbuan kayak gini, jadi aku nggak perlu jelasin ya, nanti takutnya nggak enaknya kayak terlalu ngajarin gitu. Terus ini udah selesai, alhamdulillah ya. Ini tuh awet sampai 2 bulan teman-teman, serius. Asal ngambilnya selalu pakai sendok yang baru ya, disimpan di sealer. Terima kasih ya teman-teman udah nontonin video aku. Assalamualaikum teman-teman.